Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Dosen Muhammad Iqbal Rahmadianto, MS FAM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Bintang Kambuaya dengan NIM 22010614. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari Bapak Dosen Muhammad Iqbal Rahmadianto, MS FAM, mengenai topik yaitu kimia kombinatorial. Baik. Kimia kombinatorial adalah pendekatan dalam ilmu kimia yang fokus pada sintesis simultan sejumlah besar senyawa terkait dikenal sebagai pustaka. Pustaka ini dapat digunakan dalam berbagai proyek penemuan, terutama yang melibatkan high throughput screening. Kemudian pada histori kimia kombinatorial sendiri, yaitu pada Bruce Merrifield telah mengembangkan ide kimia kombinatorial pada tahun 1960 saat mengerjakan sintesis peptida. Bruce menerima hadiah Nobel untuk penemuannya tentang sintesis fase padat pada tahun 1982. Arpad Furka menemukan metode protionic mixing. Metode ini diciptakan kembali dan dipublikasikan oleh dua kelompok independen, yaitu Lam et al. Di Arizona dan Houghton et al. Di California sebagai metode split mix dan metode divide couple recombine. Kemudian untuk prinsipnya sendiri, yaitu kimia kombinatorial, di mana perangkat blok penyusun kimia disatukan untuk bereaksi dalam rangkaian reaksi kimia tertentu guna membentuk banyak dan beragam senyawa dengan semua kemungkinan kombinasi blok penyusun tersebut. Untuk mekanisme dari kimia dari kimia kombinatorial sendiri, di mana dalam metode sintesis konvensional atau tradisional, sejumlah bahan awal dibuat untuk bereaksi satu sama lain tetapi secara bertahap. Dalam kasus sintesis kombinatorial, bahan awal dibuat untuk bereaksi dalam semua proporsi secara bersamaan. Jika dua reaktan diambil, maka reaktan pertama dibuat untuk bergabung dengan semua proporsi reaktan kedua dan sebaliknya. Kemudian pada slide 6, di mana di sini adalah tahapan dalam pengembangan obat yang memerlukan sintesis jumlah besar senyawa, SAR, hubungan struktur aktivitas. Di mana yang pertama itu kita temukan dulu sasarannya, kemudian temukan dulu petunjuk, dan isolasi struktur aktif. Ini adalah kompon dari sintesis, kemudian setelah itu diidentifikasi strukturnya, kemudian digunakan SAR dan dioptimalkan prospeknya. Ini juga termasuk dalam sintesis kompon. Dan tahap dalam pengembangan obat yang memerlukan sintesis jumlah besar senyawa SAR itu sama dengan hubungan struktur atau aktivitas. Contohnya, jika kita mempunyai struktur acetaminophen atau struktur parastamol, biasanya parastamol itu sudah menjadi building block sebenarnya. Karena kan dia memiliki aktivitas yang mana ke COX-1 dan ke COX-2 ke enzim sikloginase yang nantinya kita bisa merubah mau menambah gugus apa dan harus sesuai dengan teorinya. Kemudian di sini pada slide 7, di sini ada dua, yaitu konvensional dan kombinatorial. Pada konvensional itu dilakukannya satu persatu oleh molekul atime. Dan dasar konvensional itu kita buat dulu, kita murnikan, lalu kita uji. Dan hanya mungkin rasuan senyawa atau per bulannya berapa. Dia juga karena sedikit, maka cukup lambat untuk menemukan senyawa barunya. Dan juga high risk of failure. Kalau untuk kombinatorial itu sebaliknya. Intinya itu dia dibuat dulu, kemudian diuji dulu, lalu dimurnikan. Kemudian di sini pada struktur ini kompleksitasnya nanti dia akan ke suatu fragmen. Tetapi secara sederhananya seperti begini seperti contohnya A ditambah B yang sudah dijelaskan kalau kimia kombinatorial itu bisa banyak. Seperti A2, B1, B2, B3, B4, dan B5, dan seterusnya. Bisa secara paralel jadi cepat lead regeneration-nya, di mana lead generation itu adalah suatu proses untuk menemukan senyawa pemandu dari senyawa yang dibuat. Jadi misalkan kita membuat senyawa, ada A1, A2, A3, dan 4, itu kita sebut sebagai lead regeneration. Tetapi saat kita uji aktivitasnya,
Misalkan ternyata yang memiliki aktivitas yang paling baik adalah A4. Nah, A4 itu yang A4 itulah yang kita sebut sebagai lead compound. Dan lead A1 sampai A4 kita sebut sebagai lead regeneration atau pengujiannya. Dan salah satu yang paling baik disebut dengan lead compound. Baik, masuk pada slide 9, di mana intinya kimia kombinatorial itu suatu building blocks. Seperti kita ilustrasikan saja, kita mau menggunakan cat air dalam suatu komponen kanvas. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus menempatkan cat air. Misalkan kita sebut sebagai palet. Nah, palet ini kita sebut sebagai building block atau blok penyusun. Setelah itu, terus yang kedua, jika kita ingin mengecat atau mewarnai, kita kan perlu suatu kuas. Ada kuas misalkan di sini yang warna orange. Ini kita sebagikan contohnya, yang garis panjang. Nah, kita mempunyai blok penyusun building blocks, kita mau cat air, dan kita mempunyai suatu wadah dan juga palet, serta ada kuasnya. Lalu, tujuan kita ingin mendapatkan warna orange. Dengan apa kita mendapatkan warna orange? Dengan menggabungkan warna merah dan juga warna kuning. Kita ibaratkan mendapatkan hasil akhirnya warna orange. Dan kita sebut saja sebagai senyawa C. Nah, hasil penggabungan dari senyawa A dan B. Kemudian ada warna merah dan kuning. Kita buat senyawa C. Kita tujuan akhirnya kan ingin membuat senyawa C misalkan. Dan kita ingin membuat warna orange. Bagaimana caranya? Yaitu mengkombinasikan saja warna merah dan kuning. Contohnya, warna oranye adalah senyawa baru yang belum ditemukan. Kemudian ketika kita mencampurkan menggunakan kuas di building blocknya atau di paletnya, ketika kita mencampurkan warna merah dan kuning terbentuknya warna orange, kita akan tempelkan di kanvas kan, paletnya gak ikut juga. Dan paletnya itu dia akan diam, dan kuasnya pun juga ketika kita melukis, dia akan diam. Maksudnya dia tidak akan menempel pada kanvasnya, dia hanya menggoreskan saja pada setiap warna yang kita ingin uji gitu. Jadi kimia kombinatorial itu yang pertama yang harus ada itu harus ada building blocks-nya dan misalnya saja kita mengilustrasikannya sebagai palet. Nah, setelah itu yang kedua kita harus tahu senyawa apa yang bisa mencampurkan kedua bahan atau alat apa saja yang bisa mencampurkan kedua bahan menggunakan kuas. Kalau kita sudah mendapatkan kuasnya, kita mencampurkan senyawanya warna merah dan warna kuning, diaduk menggunakan kuas, jadilah senyawa baru, yaitu warna orange. Itulah kimia kombinatorial. Kemudian pada slide 10, di mana ya secara strukturnya, fragmentnya ada apa di sini, di mana ada warna merah, biru, dan hijau. Itulah gusti awal, yaitu SOH, itu adalah gusti awal. Di mana warna merah, biru, hijau itu adalah senyawa yang bisa diganti sebenarnya. Seperti yang di kiri F, itu F-nya kita terserah maunya di mana, yaitu mau di orto, mau taruhnya di meta, atau mau taruhnya di para juga, silakan. Tapi building blocks-nya itu adalah yang di atas, yang digambar lingkar warna merah, itu adalah building blocks-nya. Kemudian pada slide 11, setelah kita dapat menentukan building blocks-nya sebenarnya, sudah ada beberapa perpustakaan atau beberapa library yang memang itu bisa jadi acuan. Dan sekarang mungkin sudah jutaan. Contoh seperti kumpulan produk yang terbentuk dari sejumlah blok penyusun yang digunakan dalam sintesis kombinatorial disebut pustaka kombinatorial. Kemudian ET3S, perpustakaan tiruan somastatin Merck, perpustakaan analog, dan lain-lain. Kemudian ukuran pustaka kombinatorial mengacu pada jumlah senyawa yang ada dalamnya. Ukuran bergantung pada jumlah blok penyusun atau regen yang digunakan dalam reaksi dan juga dalam jumlah langkah reaksi. Sebuah pustaka kombinatorial biasanya terdiri dari 100 hingga 100.000 senyawa. Kemudian pada slide yang ke-12, itu selanjutnya misalkan jika kita ingin menentukan suatu building blocks atau blok penyusunnya, itu ada dua cara. Pada gambar struktur, misalkan di sini ada 2 amino benzopenon, dan di situ ada 3 building blocknya, di mana building block pertama itu mengandung 2 amino benzopenon, dan building block kedua itu
amino asid itu alanin sebenarnya, dan yang ketiga itu ada N, itu sebagai alkylating agent. Nah, sebenarnya setiap senyawa itu sudah ada. Misalkan pada parastamol kita menambahkan R1 dan R2, kan diperbolehkan. Tidak apa-apa jika tidak apa-apa, itu termasuk dalam kimia kombinatorial, asalkan tidak mengubah blok penyusunnya atau building blocks-nya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kimia medisinal itu bermain dengan struktur atau memodifikasi struktur. Kemudian pada slide 13, kita membahas tentang backbone based libraries. Ini yang akan kita pelajari, di mana di sini tuh ada struktur dan ada sintesis-sintesis berupa peptida. Nah, kita gabungkan kedua asam amino, di mana pada asam amino pertama dan asam amino kedua akan muncul ikatan peptida. Jika kita menambahkan lagi, dan menambahkan lagi, dan beberapa sehingga semakin panjang menjadi tetrapeptida, hektapeptida, polipeptida, itu bisa terjadi. Nah, building blocks-nya ini sebenarnya ada di library. Nah, selanjutnya pada teknik combinatorial synthesis itu terbagi ada dua cara, yaitu yang pertama ada solid fase sintesis dan solution fase sintesis. Di mana pada fase padat, sintesis fase padat menggunakan penyangga padat untuk reaksi antara reagen. Dan blok penyusun pertama dihubungkan ke penyangga dan dibuat bereaksi dengan blok penyusun kedua. Dan akhirnya produk dibentuk pada penyangga padat. Kemudian untuk fase solution, di mana sintesis fase larutan dari kumpulan senyawa tunggal menggunakan teknik sintesis paralel, dan kumpulan campuran senyawa dapat disintesis dengan mereaksikan masing-masing anggota dari sekumpulan senyawa serupa secara terpisah dengan campuran yang sama dari semua anggota dari sekumpulan senyawa kedua. Kemudian di sini kita akan lebih ke peptida sintesis, di mana pada application of combinatorial synthesis. Nah, pada slide ke-16, ini ada solid fase sintesis. Di sini ada beberapa teknik, di mana ada T-bag teknik, parallel sintesis, dan mix and split teknik. Yang pertama untuk T-bag teknik, kita bayangkan saja pada T-bag itu, kantung pertama itu adalah asam amino alanin. Sebentar. Ya, ini. Dan untuk kantung kedua, pada VMOC depth protection, itu kita sebut saja asam aminorolin. Dan jadi begini, kita ilustrasikan saja kembali pada cat air, di mana pada botol ini, pada botol yang diuji cobakan ini, kita anggap saja itu sebagai paletnya. Kemudian untuk airnya, itu kuasnya yang pada 20% V per V. Sebentar. Nah, setelah itu, untuk T-bag-nya itu warna merah. Untuk T-bag-nya dua kantung, tuh kita contohkan saja sebagai warna merah dan warna kuning. Jadi sintesis peptida itu kan ada 4 tahap ya, di mana pada tahap depreciation, washing, coupling, kemudian masuk ke washing lagi, dan ke cleavage. Nah, setelah pada T-bag, selanjutnya pada paralel sintesis. Pada paralel sintesis pun sama, secara bersamaan senyawa sintesisnya. Di mana? Jadi misalkan di awal di sini kita di sini adalah contohnya adalah asam alanin, asam amino alanin. Nah, warna biru ini kita misalkan warna biru ini adalah krolin, warna merah arkinin, warna kuning cysteine. Jadi kita bisa kita kombinasikan dulu mau warna apa dulu yang kita inginkan. Jadi kita kombinasikan dulu warna apa yang diinginkan, maka susunan-susunannya akan berbeda. Yaitu ada biru merah kuning dan biru kuning merah dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kalau mix and split teknik, di mana ini menggabungkan antara T-bag dan paralel sebenarnya. Jadi misalkan kita memiliki senyawa
senyawa yang ini yang ada pada tanda panah. Jadi misalkan kita memiliki senyawa yang ini, lalu kita langsung kombinasikan dengan dua asam amino, yaitu warna merah dan biru, contohnya seperti itu. Jadi ketika sudah terbentuk sintesis, tetapi ingin mengkombinasikan atau menggunakan metode lain, ketika senyawa tersebut tidak dapat menggunakan sintesis biasa atau metode biasa, misalkan ketika menggunakan T-bag teknik, asam amino terakhirnya ternyata tidak stabil ketika menggunakan T-bag tekniknya, sehingga dia menggunakan paralel sintesis yang lebih mudah dan bisa digunakan. Itu adalah mix and split. Kemudian next. Dan ini untuk solution fase sintesis. Di mana pada solusi fase sintesis, pustaka kombinatorial disintesis dan disaring aktivitas biologisnya melalui sintesis fase larutan menggunakan prosedur paralel atau split and mix. Kemudian pada slide 18, di mana the essential requirement for solid fase synthesis are. Jadi pada di sini, pada solid fase sintesis, itu ada 5 hal yang harus diperhatikan. Di mana pada pertama itu adalah cross-link insoluble polymeric, penyangga polimer tak larut yang terikat silang dan inert terhadap kondisi sintesis, misalnya manik resin. Jadi pada cross-link ini kita misalkan saja kita sebut sebagai resin. Dan resin ini nantinya itu akan menjadi paletnya. Kemudian setelah cross-link ini kita sebut sebagai resin dan resin ini nanti akan menjadi paletnya. Kemudian yang kedua itu ada anchor or linker, covalently linked to the resin the anchor, di mana jangkar atau penghubung yang terikat secara kovalen ke resin atau jangkar memiliki gugus fungsional reaktif yang dapat digunakan untuk melekatkan substrat. Nah, jadi kita contohkan saja untuk anchor ini atau linkernya ini, kita sebut saja itu sebagai kuas. Jadi yang kedua itu adalah ada yang namanya linker. Linker ini dia contohnya sebagai kuas, akan terikat kuat dengan resin. Sebenarnya dia membantu menghubungkan atau mereaksikan dua senyawa. Kemudian yang ketiga, yaitu ikatan yang menghubungkan substrat ke penghubung yang akan stabil terhadap kondisi reaksi yang digunakan dalam sintesis. Jadi ketika kita menempelkan kuas pada paletnya atau menempelkan linker pada resinnya, itu harus kuat. Supaya apa? Supaya hasilnya sempurna. Jadi jika kita ingin mendapatkan sebuah warna orange dengan cepat dan stabil, itu kan senyawa campurannya warna merah dan kuning. Yang warna merah dan kuning dan harus kuat dan stabil. Warna merahnya 50% dan warna kuningnya 50%. Maka akan terbentuknya warna orange 50%. Nah, linker ini atau anchor kuas ini harus mencampurkan kedua bahan, tetapi tidak terlibat atau masuk ke dalam bahan. Misalkan ketika kita mencampurkan warna merah dan kuning, kita warnakan ke kanvasnya. Kuasnya ini dia tidak akan terikut, dia hanya membantu saja. Jadi itu adalah prinsip dari bond linking substrate. Jadi kuas ini dapat mengambil cat airnya lalu ditempelkan pada kanvas. Kemudian untuk yang keempat itu adalah a means of clipping the product or the intermediates from the linker. Jadi yang menempel pada kanvasnya itu kan hanya warnanya. Nah, apakah paletnya juga ikut tercampur? Apakah paletnya juga ikut menempel? Tentu saja tidak. Apakah kuasnya juga ikut menempel? Dia menempel, tetapi dia juga bisa melepas lagi. Kan kita ingin mengambil cat baru. Ketika resin anchor selesai digunakan, ya sudah selesai. Seperti mewarnai sudah terbentuk warna orange, berarti sudah resin atau peletnya sudah selesai, tidak dipakai lagi. Baik, sekarang yang kelima yaitu adalah protecting group for functional group not involved in the synthesis route, di mana kelompok pelindung untuk gugus fungsional yang tidak terlibat dalam rute sintesis. Jadi kita ambil saja contohnya, kita ingin membuat asam benzoat. Dan pada O yang di atas, itu kita sebut sebagai benzen. Nah, benzen kan biasanya banyak. Dia bisa ada di orto, ataupun meta, dan lain-lain. Dalam suatu reaksi yang kita inginkan, COA ini ke orto atau ke para.
Tetapi bagaimana jika dia akan kemungkinan menempel ke yang lain? Ya, dia juga bisa menempel ke yang lain, tetapi produk yang kita inginkan dia harus menempel di parat. Contohnya seperti di yang COA, jadi dia tidak harus menempel di atas ataupun di bawah. Kita kan ingin menempelkannya dia di samping. Nah, bagaimana caranya agar dia bisa menempelkan di samping? Agar dia tidak ke orto atau ke bawahnya, kita lindungi gugusnya. Nah, pelindung gugus ini kita sebut sebagai protecting group yang berbentuk C itu. Jadi ini kita sebut sebagai protecting group. Protecting group digunakan untuk apa? Agar sintesis senyawa yang kita inginkan sesuai lokasinya. Kemudian dia menghindari senyawa-senyawa lain sehingga di kanvasnya tidak ada bulu. Kemudian masuk pada slide 19 yaitu solid super resin, di mana ini ada beberapa resin seperti yang tadi jelaskan. Ini resin yang cross linker. Di sini ada beberapa resin yang cocok digunakan, di mana pada resin wang ini memiliki penghubung yang cocok untuk pengikatan pelepasan asam karboksilat. Dan ada resin ring, di mana bahan awal dengan asam karboksilat RCO2H dapat dihubungkan ke resin ring melalui ikatan amida. Kemudian ada dihidropiran derivatase, di mana alkohol primer dan sekunder OH dapat dihubungkan ke resin fungsional dihidropiran. Kemudian ada barlos, di mana resin barlos ini mengandung penghubung tritil dan dirancang untuk menghindari masalah ini. Nah, next. Kemudian di sini ada slide support, solid support, di mana angkor atau linker. Seperti yang sudah dijelaskan, angkor atau linker adalah unit molekuler yang terikat secara kovalen pada rantai polimer yang membentuk penyangga padat, mengandung gugus fungsional reaktif yang dengannya bahan awal dalam sintesis dapat bereaksi dengan terikat pada resin. Gugus fungsi yang akan ada pada bahan awal, gugus fungsi yang diinginkan pada produk akhir setelah dirilis. Kemudian untuk slide yang ke-21 yaitu solid support protecting groups, di mana di sini gugus proteksi berguna untuk menutupi atau melindungi gugus fungsi molekul yang tidak terlibat dalam reaksi. Gugus ini digunakan untuk menutupi gugus yang tidak terlibat dalam sintesis. Kemudian contohnya seperti fluorometoksi karbonil benzil ester atau FIMO, kemudian tersier butiloksi karbonil TBOC. Kemudian di sini ada contoh sintesis yang bentar. Oke, baik. Di sini adalah prinsip anchor-linker, di mana pada ikatan yang dihasilkan harus stabil terhadap kondisi reaksi yang digunakan selama sintesis, tetapi harus mudah dibelah untuk melepaskan senyawa akhir setelah sintesis selesai. Selanjutnya di sini ada example of solid phase synthesis, di mana ini adalah contoh sintesis yang pada struktur pertama itu kan yang kita inginkan yaitu R1 ke NH. Nah, pada R1 ke NH dia sudah terbentuk. Dan si bulatan-bulatan hitam ini adalah resin. Kan di sini kita tidak perlu resin, kita hanya perlu produk akhirnya. Jadi kita hilangkan resinnya sehingga dia akan bergabung ke R2 dan hasilnya seperti pada struktur yang di kanan. Kemudian yang di bawah pun juga sama, NH2 dengan CO. Nah, kalau misalkan di sini tidak ada resinnya, ada kemungkinan pada O ini akan langsung menyerang O pada jadi kalau misalkan di sini tidak ada resinnya, ada kemungkinan pada O yang di dekat resin itu akan menyerang ke C dan tidak akan membentuk NH. Nah, itu akan menghasilkan hydantoin. Kemudian selanjutnya pada slide 24,
di mana pada paralel sintesis, dalam sintesis paralel reaksi dilakukan dalam serangkaian sumur sehingga setiap sumur berisi satu produk. Metode ini merupakan pendekatan kualitas bukan kuantitas dan sering digunakan untuk studi optimasi prospek yang terfokus. Kemudian ini ada mix and split teknik seperti yang sudah dijelaskan dari tadi. Di sini ada perbedaan antara sintesis fase padat dan larutan. Di mana untuk sintesis padat, jumlah produk yang terbentuk sedikit, produk dapat dimurnikan dengan mudah menggunakan teknik seperti pencucian, penyaringan, dan lain-lain. Melibatkan langkah reaksi tambahan berupa pengikatan dan pembelahan, hanya reaksi kimia terbatas yang dapat dilakukan, kemudian proses telah berhasil diotominasi, dan reagen dapat digunakan dalam volume besar untuk mendorong reaksi hingga selesai. Kemudian untuk solution fase sintesis, di mana sintesis fase solusi, sejumlah besar produk dapat disintesis, pemurnian produk sulit dilakukan, langkah-langkah penghubungan dan pembelahan tidak terlibat dalam proses ini. Dan otomatisasi sintesis fase larutan belum berkembang pesat, dan reagen tidak dapat digunakan dalam volume besar. Dan ini juga ada perbedaan antara sintesis fase padat dan larutan, seperti yang sudah dijelaskan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.